anak Miss, perkenalkan nama Miss Yohana Sinurat dan Miss Fania Sihongge. Nah, Miss berdua merupakan mahasiswi dari Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara. Video kali ini, Miss berdua akan membuat video pembelajaran pada kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, Pembelajaran 1. Baiklah anak Miss, selamat menyaksikan ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita kali ini, Miss akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang keragaman budaya. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang bunyi. Terlebih dahulu kita berdoa ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, kita bernyanyi ya sebelum mulai pembelajaran. Ikutin Miss ya. Hai semuanya. Wah, cerahnya cuaca hari ini. Wanginya bunga ini dan juga warna-warni. Lihat, burung pun menyanyi. Senangnya hari ini. Yuk, kita menari dan menyanyi. Hora, hore! Tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, beginilah caranya. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, beginilah caranya. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kedip mata. Kalau kau suka hati, kedip mata. Kalau kau suka hati, kedip mata. Kalau kau suka hati, beginilah caranya. Kalau kau suka hati, kedip mata. Putar-putar. Kalau kau suka hati, putar-putar. Kalau kau suka hati, putar-putar. Kalau kau suka hati, beginilah caranya. Kalau kau suka hati, putar-putar. Hora, hore! Kalau kau suka hati, sorak hora, hore! Kalau kau suka hati, sorak hora, hore! Kalau kau suka hati, beginilah caranya. Kalau kau suka hati, sorak hora, hore! Nah, pembahasan kita kali ini kita akan mempelajari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, anak-anak pada tahu belum pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ya, gagasan pokok adalah ide dari suatu paragraf, sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat penjelas dari ide pokok tersebut. Yuk, bantu Miss untuk membaca suatu teks. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan menggunakan baju cele. Baju ini terdiri dari hiasan putih, berlengan panjang, serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan.
Nah, anak-anak, tadi Miss Yana sudah mengajak kalian kan untuk membaca teks, yaitu tentang pawai budaya. Nah, di sini Miss akan mengajak kalian bagaimana sih cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah teks tersebut. Nah, tadi di teks itu ada berapa paragraf anak-anak? Iya, ada tiga paragraf. Nah, di setiap paragraf ini kita akan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, dan dia harus berbentuk dalam peta pikiran. Yuk ikuti Miss. Nah Miss, tadi kan kita sudah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks pawai budaya. Nah, kenapa sih Miss menyediakan teks tentang pawai budaya? Di sini kita akan mempelajari tentang keberagaman budaya sesuai subtema tadi. Nah, coba anak-anak amati di sekitar rumah kalian, di sekitar lingkungan kalian, ada budaya apa-apa saja sih yang ada di sekitar rumah kalian dan di sekitar lingkungan sekitar kalian? Anak-anak Ibu sudah dibacakan teks tadi, yaitu tentang pawai budaya. Sekarang Ibu mau mengajak kalian untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya melalui peta pikiran. Kita lihat yuk satu persatu paragrafnya. Di paragraf pertama, apa gagasan pokoknya, Bu? Gagasan pokoknya yaitu di kalimat pertama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Lalu gagasan pendukungnya apa, Bu? Gagasan pendukungnya yaitu setelah dari kalimat gagasan pokok, yaitu mulai dari kalimat kedua sampai kalimat terakhir. Kita lihat yuk ke paragraf kedua. Apa sih gagasan pokok dan gagasan pendukungnya? Iya, gagasan pokok paragraf kedua ada di kalimat terakhir. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Sehingga kalimat pertama sampai kalimat sebelum kata kalimat budaya Maluku merupakan gagasan pendukung. Sekarang kita ke gagasan pokok paragraf ketiga ya. Apa sih gagasan pokoknya? Iya, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda, sehingga dari kalimat kedua sampai kalimat terakhir merupakan gagasan pendukung. Sudah paham kan anak-anak bagaimana cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ibu harap kalian semakin mengerti dan memahami ya. Ada yang tahu nggak ini gambar apa saja yang Ibu berikan pada kalian? Dan mengapa Ibu memberikan contoh gambar ini? Ada yang tahu? Iya, ini merupakan salah satu dari berbagai macam keberagaman budaya, karena kita membahas tentang kebudayaan. Nah, yang pertama ada pakaian adat yang berasal dari Sumatera Utara. Ada yang tahu tidak apa nama pakaian adat dari Sumatera Utara? Iya, namanya adalah pakaian ulos. Yang kedua ada rumah adat. Rumah adat yang berasal dari Jawa Tengah. Ada yang tahu tidak apa namanya? Iya, namanya itu adalah rumah joglo. Yang ketiga ada tarian adat. Tarian adat yang berasal dari Nanggro, Aceh Darussalam. Ada yang tahu tidak apa nama tarian adat dari Nanggro, Aceh Darussalam? Iya, namanya ada tari saman. Yang keempat ada senjata tradisional yang berasal dari Jawa Timur. Ada yang tahu tidak anak-anak? Iya, namanya itu adalah celurit atau tulisannya celurit. Oke, anak-anak semakin memahami kan keberagaman berbagai macam budaya yang ada di Indonesia? Iya, semoga anak-anak semakin memahami dan mengetahui apa saja kebudayaan yang ada di sekitar anak-anak ya. Pembahasan selanjutnya kita akan mempelajari tentang bunyi. Oke, Miss mau nanya, anak-anak pada tahu belum apa itu bunyi? Ya, bunyi adalah suatu gelombang atau getaran yang merambat dari suatu wujud benda. Nah, oke, Miss akan menunjukkan suatu gambar. Yuk lihat PPT, Miss. Nah, dapat kita lihat terdapat gambar piano, pianika, saksofon, gitar, dan juga drum. Nah, begitulah seperti bunyi contohnya pada saksofon. Saksofon itu berbunyi karena ada getaran ataupun gelombang yang merambat. Nah, seperti itulah contoh dari bunyi. Ya, nah di sini Miss dan Miss Fania akan mencontohkan contoh dari suatu bunyi. Yang dimana Miss berdua punya kaleng yang dimana dihubungkan oleh pipa. Oke, Miss kita praktekkan yuk. Ayo. Nah,
Miss berdua berdiri berjarakan sampai ininya ketat, tidak boleh kendur. Nah setelah itu Miss akan mengomongkan sesuatu kepada Miss Fania. Apakah Miss Fania dengar? Dengar. Ayo, apa yang saya katakan? Halo Miss Fania. Iya. Nah itu merupakan contoh dari getaran atau hambatan yang diberi melalui pipa tersebut. Baiklah, coba Miss katakan sekali lagi, Miss. Halo Miss Yohana. Ya, Miss Fania bilang, halo Miss Yohana. Nah, itu merupakan contoh dari bunyi. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari tentang gagasan pokok, gagasan pendukung, ada tentang keberagaman budaya, dan tentang bunyi. Di sini Miss akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah suatu inti yang dari paragraf tersebut. Gagasan pendukung adalah kalimat atau ide yang menjelaskan dari ide pokok tersebut tadi. Nah, yang kedua ada keberagaman budaya. Keberagaman budaya yang seperti Miss jelaskan tadi, Sumatera Utara. Seperti pakaian adanya ada ulos, rumah adanya ada rumah bolon, seperti itu. Nah, yang ketiga ada bunyi. Apa sih bunyi itu tadi, Miss? Bunyi adalah suatu gelombang atau getaran lambat melalui wujud benda. Wujud benda itu ada 3, ada wujud gas, cair, dan wujud padat. Nah, sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk anak-anak sekalian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jangan lupa ya tetap jaga kesehatannya. Sampai jumpa kembali.